Bab 344. Mati. Mengenakan jubah ungu, dengan tangan kanan di belakangnya, Bravo menatap Yonar Yuan dengan mata acuh tak acuh. "Ternyata kamu," Yonar Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia selalu sedikit takut dengan Bravo di depannya, karena kekuatan lawannya sangat misterius. Meskipun hanya bertarung sekali, lawan memberinya perasaan berbahaya, dan perasaan itu bahkan melampaui perasaan berbahaya yang diberikan warrior yang padanya. "Sebenarnya, aku sangat kecewa." Bravo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Aku pikir kamu yang disebut jenius paling super jenius dalam 1000 tahun di wilayah selatan bisa memberi aku sedikit kejutan, tetapi sayangnya, tidak. Hanya saja kamu tidak hanya tidak mendapatkan warisan Dewa Pendekar, juga telah kehilangan semangat menyerah pada orang lain di masa lalu. Tahukah kamu?" Yonar Yuan tertawa kecil, dan berkata, "Dulu di wilayah selatan, di antara generasi muda, aku pikir aku paling jenius, tetapi ketika aku datang ke medan perang kuno ini, aku menemukan bahwa pemikiranku dulu sangat konyol." "Benarkah?" Bravo berkata pelan, "Ternyata warrior yang tidak membuatmu kehilangan kepercayaan diri yang tak terkalahkan, tetapi super jenius medan perang kuno yang membuatmu kehilangan kepercayaan masa lalu yang tak terkalahkan. Percaya diri, aku tidak pernah kehilangan." Yonar Yuan berkata, "Yang ingin aku katakan adalah bahwa di medan perang kuno, aku jelas menyadari kekurangan aku. Aku tidak lagi berpuas diri, tidak lagi merasa sombong lagi, tidak lagi membabi buta berpikir bahwa aku yang terbaik. Di sini, aku tahu bagaimana aku harus berubah dan bagaimana membuat diri aku lebih kuat. Singkatnya, di sini, aku telah mengenal kembali diri aku sendiri." Bravo terdiam. Dia mengerti apa yang dimaksud Yonar Yuan. Yonar Yuan memberitahunya bahwa bukan hanya dia tidak sok menghadapi tekanan, malahan dia telah menemukan kembali dirinya dari serangkaian kesulitan. Orang tidak takut akan kelemahan, juga tidak takut akan kesulitan. Yang ditakuti adalah bahwa mereka tidak dapat memahami dengan jelas pikiran mereka sendiri, dan kemudian mengambil kekurangan mereka sebagai kekuatan mereka untuk maju. Mungkin agak rumit untuk mengatakannya. Sederhananya, Yonar Yuan telah bertransformasi di kota kuno ini, yang merupakan transformasi spiritual. Meski kekuatannya saat ini tertinggal dari super jenius kota kuno, asalkan dia diberi waktu, dengan bakat dia, tidak sulit untuk mengejar ketinggalan dengan super jenius ini. Setelah beberapa lama, Bravo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, kamu masih harus mati." Yonar Yuan tersenyum dan berkata, "Pertama-tama, aku mengagumi kepercayaan diri kamu, dan kedua, aku ingin tahu, mengapa kamu datang untuk membunuh aku. Sepertinya tidak ada dendam di antara kita." "Tentu saja, menanyakan ini bukan berarti menunjukkan kelemahan kepada kamu dan memohon belas kasihan, hanya ingin tahu, kamu juga tidak perlu menjawab. Seseorang yang sedang sekarat, apa gunanya mengetahuinya?" Bravo menggelengkan kepalanya, lalu mengarahkan tangan kanannya ke atas. Dalam sekejap, dunia berubah warna, angin serta awan berubah. Kemudian, kilat ungu menembus awan dan melayang di udara seperti naga ungu. Melihat pemandangan ini, wajah Yonar Yuan berubah drastis, matanya penuh kejutan, dan dia berkata, "Benda spiritual langit dan bumi, siapa kamu, dan mengapa memiliki benda spiritual langit dan bumi?" Bravo tidak menjawab Yonar Yuan, baru saja membuka mulutnya sedikit, dan sebuah kata dimuntahkan darinya, "Jatuh." Tiba-tiba, petir ungu jatuh dengan cepat dari udara menuju posisi Yonar Yuan. Yonar Yuan tentu saja tidak akan duduk menunggu kematian. Dengan tangan kanannya terbentang,
Energi hitam tubuhnya dengan panik membanjiri telapak tangannya. Lalu dia berteriak dan menamparkan tangan kanannya dari bawah ke atas, telapak pembelah langit. Jejak telapak tangan energi besar muncul, bertabrakan dengan kilat ungu itu. Bang! Dengan suara keras, dalam tatapan ngeri Yonar Yuan, petir ungu langsung meledakkan jejak telapak tangan energi besar, dan kemudian jatuh lurus ke arahnya. Bang! Ada suara keras lagi. Setelah beberapa saat, lubang tanpa dasar muncul di mana Yonar Yuan berdiri. Adapun Yonar Yuan telah lama menghilang. Bukan untuk melarikan diri, tapi roh binasa. Ya, di bawah petir ungu ini, Yonar Yuan sudah binasa. Di dunia ini, tidak ada orang bernama Yonar Yuan. Datang! Bravo berteriak pelan, dan di bawah tanah itu, petir ungu seperti ular kecil berkilap-kilap, lalu jatuh ke tubuhnya. Dengan gerakan pergelangan tangan Bravo, sebuah gulungan hitam tebal muncul di tangannya, dengan 3 karakter besar tertulis di bagian depan gulungan itu, buku penghakiman. Membuka gulungan itu, jari telunjuk Bravo bergerak sedikit, dan sebuah pena hitam besar muncul di tangannya. Memegang pena besar itu, tatapan Bravo jatuh pada baris pertama halaman pertama gulungan itu, hanya terlihat itu bertuliskan karakter, Yonar Yuan. Memegang pena dan dengan ringan membelai kedua karakter, tiba-tiba, ada fluktuasi energi yang hebat di sekitar, dan secara bertahap, jejak energi hitam muncul di sekitar. Aura hitam ini setipis garis, memancarkan suasana teror yang berdebar-debar. Melihat aura hitam ini, mata Bravo menunjukkan kegembiraan, dan kemudian membuka mulutnya untuk mengambil napas, dan semua aura hitam jatuh ke mulutnya. Setelah menelan energi hitam ini, mata Bravo sedikit terpejam, dan energi hitam di tubuhnya bergerak cepat, perlahan mulai mencerna energi hitam ini. Setelah beberapa saat, Bravo membuka matanya dengan mendadak. Di matanya, ada kegelapan yang tak ada habisnya. Secara bertahap, butuh beberapa napas sebelum kembali normal. Setelah menarik napas dalam-dalam, Bravo melirik gulungan di tangannya, senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata, meskipun bukan dewa pendekar, energi kematian dalam tubuhnya sangat murni. Kecuali warrior yang, Yonar Yuan memang termasuk salah satu dari super jenius wilayah selatan yang terkuat. Selesai bicara, Yonar Yuan menutup gulungan itu, dan kemudian melihat ke kejauhan, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata, medan perang kuno, peringkat Qianlong, hehe, keduanya memang mangsa. Selesai bicara bergerak dan menghilang di tempat. Kira-kira setengah jam kemudian, warrior Yang dan Fudo Murong serta puluhan pendekar hitam wilayah selatan muncul di tempat Yonar Yuan meninggal. Melihat jurang tak berujung, semua orang di lapangan tampak serius. Setelah beberapa lama, warrior Yang berkata dengan sungguh-sungguh, dia seharusnya sudah mati. Setelah mengatakan itu, warna kompleks melintas di mata warrior Yang. Dia pernah ingin membunuh Yonar Yuan, tetapi situasi berubah, membuat dia dan pihak lain menjadi hubungan kooperatif. Sekarang pihak lain terbunuh, dia pasti tidak sedih, paling hanya sedikit emosi, menyayangkan lemahnya kehidupan. Hidup tidak kekal, mungkin mereka masih hidup dan menendang di saat-saat terakhir, tetapi saat berikutnya roh binasa. Mungkin pada awalnya banyak orang kuat bekerja begitu keras dan tahan banting bukanlah untuk kemakmuran dan kekuatan dunia, tetapi untuk tujuan agar dapat hidup. Ya, hidup, permintaan yang tampaknya sederhana ini sangat sulit untuk dicapai. Siapa yang membunuhnya? Fudo Murong berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang menggelengkan kepalanya, berjalan perlahan ke depan lubang, mengulurkan tangannya untuk menyentuh tepi lubang, dan tiba-tiba,
warrior yang mengerutkan kening, membuka telapak tangannya untuk melihat, hanya sinar arus listrik ungu yang memancar dari telapak tangan. Kemudian, dengan cepat menyebar ke lengannya. Melihat arus listrik ungu ini, warrior yang mengerutkan kening lebih dalam, dan hatinya bergerak, gumpalan energi hitam ungu dengan cepat mengelilinginya. Apa ini? Pada saat ini, Fudo Murong berjalan ke sisi warrior yang, melihat arus listrik ungu di telapak tangan warrior yang, dan bertanya tanpa alasan. Dengan cengkeraman tiba-tiba di telapak tangannya, sinar arus segera menghilang. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang membunuhnya sangat kuat. Arus ini hanyalah jejak arus yang tertinggal, tapi itu kental dan tidak tersebar. Pada titik ini, warrior yang tidak melanjutkan, tetapi wajahnya menjadi serius. Dia mungkin menebak apa arusnya. Arus ini seharusnya sama dengan api hantu. Itu juga benda langit dan bumi. Dari kondisi tempat kejadian, kekuatan langit dan bumi ini pasti tidak lebih lemah dari api hantu, atau bahkan lebih kuat. Warrior yang menghela napas, medan perang kuno ini, benar-benar banyak naga dan macan yang tersembunyi, benar-benar tidak bisa ceroboh sama sekali, bahkan jika dia sekarang memiliki dua benda spiritual langit dan bumi. Pada saat ini, 20 atau lebih orang tiba-tiba terbang dari kejauhan. Setelah kepala seorang pria berjubah putih mendarat, tatapannya tiba-tiba jatuh pada warrior yang, dan kemudian berkata dengan marah, "Warrior yang, apakah kakak seperguruanku Yonar Yuan dibunuh olehmu?" Warrior yang mengerutkan kening dan memandang Fudo Murong. Fudo Murong berkata, "Ini Nindo Yuan dari Partai Yuan. Yonar Yuan adalah kakak seperguruannya. Orang-orang di belakangnya semuanya adalah murid Partai Yuan." Setelah itu, Fudo Murong melihat ke arah Nindo Yuan, dan berkata, "Nindo Yuan, aku bisa bersaksi bahwa Yonar Yuan tidak dibunuh oleh warrior yang." "Kamu bersaksi?" Nindo Yuan balas menyeringai dan berkata, "Fudo Murong, mengapa kamu bersaksi? Kamu dan warrior yang dulu adalah satu sekte, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaksi? Mungkin, kamu juga ikut membunuh kakak seperguruanku." Mata Fudo Murong berkilat marah, dan berkata, "Nindo Yuan, biarpun kamu tidak percaya padaku, tapi kamu seharusnya percaya saudara di belakangku ini. Warrior yang terus bersama kita sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk membunuh Yonar Yuan?" "Ya, saudara seperguruan Nindo Yuan, warrior yang telah bersama kita sebelumnya, bagaimana mungkin dia yang membunuh Yonar Yuan kakak seperguruan?" "Betul, seharusnya ada orang lain yang membunuh kakak seperguruan Yonar Yuan, kakak seperguruan Nindo Yuan, kamu harus menyelidikinya dengan jelas, atau kamu akan salah membalas dendam, dan kakak seperguruan Yonar Yuan akan mati penasaran." Mendengar kata-kata orang-orang di belakang Fudo Murong, wajah Nindo Yuan tampak sedikit jelek. Jelas, dia tidak mengharapkan orang-orang akan membantu warrior yang. Kapan warrior yang begitu baik dengan orang-orang ini? Dan orang-orang ini bahkan tidak bermaksud untuk membalaskan dendam Yonar Yuan. Tapi tak seorang pun di tempat kejadian memiliki niat untuk membalaskan dendam Yonar Yuan. Bercanda, bisakah seseorang yang bisa membunuh Yonar Yuan adalah orang lemah? Mereka tidak bisa mengalahkan Yonar Yuan, mereka tidak bodoh untuk menemukan seseorang yang bisa membunuh Yonar Yuan untuk membalas dendam. Mereka hanya aliansi dengan Yonar Yuan. Mereka bukan keluarga atau kerabat. Tentu saja, mereka tidak akan mengambil risiko untuk Yonar Yuan. Manusia memang egois. Ini adalah istilah yang menghina. Tapi izinkan untuk bertanya, siapa yang tidak egois di dunia ini? Warrior yang menggelengkan kepalanya,
Tidak ingin peduli dengan kematian Yonar Yuan dan Nindo Yuan, berbalik dan menatap orang-orang di belakangnya, dan berkata, "Ayo pergi, aku akan mengantar kalian keluar dari lingkungan medan perang kuno ini." Baginya, urusan ibu adalah yang terpenting. Orang-orang itu mengangguk. Sekarang Yonar Yuan sudah mati, dan tidak ada yang memimpin seluruh pendekar hitam wilayah selatan. Warrior yang kuat, dan medan perang kuno juga sangat bergengsi. Tentu saja mereka tidak berani bertentangan dengan warrior yang, jika tidak, mereka akan benar-benar mati. Tepat ketika warrior yang dan yang lainnya berbalik untuk pergi, Nindo Yuan dan 2 lusin orang di belakangnya bergerak dan berdiri di depan warrior yang. Nindo Yuan berkata, "Warrior yang, kamu tidak bisa pergi, masalah kakak seperguruan aku belum." Nindo Yuan, yang sedang berbicara, tidak menyadarinya. Ketika dia berbicara, ketika Fudo Murong di samping warrior yang menatapnya, matanya penuh belas kasihan. Bersambung.